Legenda Batuku. Dengarkan ya teman-teman. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang saudagar kaya yang hidup di sebuah desa di daerah Banten pada masa Sultan Hadi. Saudagar kaya ini memiliki hubungan akrab dengan sang saudagar tersebut. Keakrabannya dengan saudagar tersebut memberi ia keuntungan. Salah satunya adalah ia mendapatkan hak untuk memonopoli perdagangan kopi selada di daerah Lampung. Hal ini membuat usahanya maju pesat dan menjadi saudagar kaya raya yang disegani dalam kurun waktu yang singkat. Dia pun hampir memiliki seluruh tanah pertanian di desanya. Namun cara mendapatkannya tidaklah baik. Ia mendapatkannya dengan cara memberi pinjaman kepada para petani dengan bunga yang sangat tinggi. Para petani pun menjadi kesulitan untuk membayar hutang-hutang mereka. Mau tidak mau, mereka harus menyerahkan tanah milik mereka. Tak lama setelah itu, saudagar ini diangkat menjadi kepala desa. Ketika menjadi kepala desa, ia tak membuat warganya makmur dan bahagia, melainkan semakin menyiksa mereka. Ia menyalahgunakan kekuasaannya untuk membuat kebijakan dengan membayar pajak lebih tinggi daripada seharusnya. Ia menjadi sangat amat sombong karena harta dan kekuasaan yang dimilikinya. Kesombongan dan keakuhannya sampai ke telinga seorang sakti Mandabina. Orang sakti ini berniat untuk memberi pelajaran sekaligus menyadarkan sang saudagar tersebut. Suatu hari, orang sakti ini menyamar menjadi pengemis yang pincang. Ia meminta makanan dan pakaian kepada sang saudagar. Assalamualaikum. Tolong saudagar, tolong aku, beri aku sedikit saja makanan. Aku lapar. Enak saja kau miskin, pergi sana. Si pengemis malang tersebut didorong hingga terjatuh. Ia menjadi murka dan berpesan kepada sang saudagar sebelum akhirnya ia menghilang. Wahai saudagar yang sombong dan kikir, bersiap-siaplah menerima balasan atas perbuatanmu. Kamu akan merasakan sedihnya menjadi orang miskin. Mendengar hal ini, saudagar menjadi takut. Namun ia menepis segala pikirannya karena menurutnya hartanya sangat berlimpah. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, kaki saudagar ini tak bisa digerakkan. Ia mencoba berkali-kali, namun tak saja tak bisa. Ia memanggil para pengawalnya dengan panik. Pengawal, umumkan. Pengawal, tolong periksa kakiku. Kakiku tak bisa digerakkan sama sekali. Kenapa, Tuan? Baiklah, saya akan memeriksanya. Tuan, ternyata kaki Anda sudah lumpuh. Apa? Cepat, Cak. Cepat mengumumkan kepada keluarga bahwa siapapun yang berhasil menyembuhkanku akan kuberi sebagian hartaku untuknya. Baik, Tuan. Para pengawal pun dengan sigap menyebarkan pengumuman ini ke seluruh warga, dan pada akhirnya seluruh warga pun mengetahui hal ini. Dan tak terkecuali sang pengemis tersebut. Pada hari yang mulai
yang berhasil menyembuhkannya. Tinggallah si pengemis yang menjadi satu-satunya harapan sang saudagar. Akhirnya kau kena batunya. Ini semua karena perbuatanmu. Ada 3 hal yang bisa membuatmu sembuh. Apa kau ingin tahu? Tanya si pengemis. Kepala desa pun menjawab, baiklah, apapun itu akan aku lakukan. Pertama, buang semua sifat burukmu. Setelah itu, kamu harus bertapa selama seminggu sambil berpuasa di batu cekung yang ada di Gunung Karang. Lalu bersedekahlah kepada orang miskin. Mendengar hal itu, saudagar pun melakukan syarat-syarat yang telah diucapkan. Ia pergi dengan ditandu oleh para pengawalnya. Sebelum pergi, pengemis berpesan agar menghiraukan segala rintangan yang dapat menggagalkan pertapaannya. Dalam sekejap mata, si pengemis hilang begitu saja, dan saudagar pun menyadari bahwa si pengemis bukanlah orang biasa, melainkan orang sakti mandraguna. Setelah 2 hari 2 malam berjalan, akhirnya saudagar dan para pengawalnya sampai di kaki Gunung Karang. Di tempat tersebut terdapat sebuah batu cekung. Ia segera memerintahkan para pengawalnya untuk membawa ia ke batu tersebut. Namun tanpa disadarinya, para pengawalnya telah pingsan karena kelelahan. Dan pada akhirnya ia dapat menaiki batu tersebut dan memulai pertapaannya. Setelah 7 hari 7 malam bertapa dan melewati berbagai rintangan dan godaan, tiba-tiba ada air panas yang keluar dari sela-sela batu yang ia duduki. Dan ia pun melihat itu. Dalam sekejap waktu, batu tersebut berubah menjadi kolam kecil. Ia pun segera mandi dengan air tersebut. Tiba-tiba saat mandi, kakinya bisa digerakkan kembali. Ia pun bersyukur kepada Allah karena telah disembuhkan dirinya. Dengan perasaan yang penuh kegembiraan, akhirnya ia sampai ke desa. Ia pun menempatkan seluruh janjinya untuk membagi sebagian hartanya kepada orang miskin. Ia bahkan menikahi gadis cantik yang lahir dari petani miskin. Ia pun sifatnya berubah menjadi arif, dermawan, dan bijaksana dalam mengerjakan tugasnya jadi kepala desa. Seluruh warga pun menyukai sifatnya yang telah berubah. Dan keluarga juga mengetahui sumber keajaiban air mata tersebut. Ini batu tersebut disebut juga dengan batu